Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pimpinan dari yayasan, para kepala sekolah, para dewan guru dan karyawan. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita melanjutkan apa yang sudah kita kaji di kitab Minah Husaniyah hari ini di halaman 81 ya kalau sama. Tapi kalau yang dicetakan jenengan tidak di 8 ya, 8 ya. Karena ini gabungan kitab saya gabungan dengan kitab yang lain ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekh Ibrahim Al-Madbul Syekh Muhammad Sya'rani nafa'allahu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil ighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma fasidi aklil harami wa mimma fasidi aklil harami istihalatuhu naron. Dari keburukan makan haram, dari dampak buruk makan barang haram itu adalah istihalatuhu ya, merusaknya. Makan haram itu narik naron api panas ya. Fayadhaba syajiatul fikri, maka ketajaman berpikir itu bisa hilang. Nah, itu dampak buruk dari makanan haram menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Yang pertama adalah menghilangkan ketajaman berpikir ya. Ini tidak bisa dibaca ini. Adhaba yudhibu fayudhiba syajiatal fikri ya, fayudhiba syajiatal fikri ya. Maka makanan haram itu bisa menghilangkan ketajaman berpikir, waladzatad dzikri, dan menghilangkan kelezatan zikir. Kalau jenengan sudah pernah ngerasakan zikir itu nikmat banget ya, sholat itu terasa nikmat banget ya, kok tiba-tiba terus hambar. Wong biasanya sholat itu terasa enak banget ya, zikiran itu ya enak banget, kok terasa tiba-tiba hambar. Itu dicek, jangan-jangan ada makanan tidak halal masuk ke perut kita. Di antara ciri kalau diri kita ini kemasukan barang tidak halal, ladzatul ibadah itu hilang ya. Nikmat ibadah itu hilang ya, zikiran terus gak masuk batin itu rasanya ya. Susah sekali masuk, ngambang. Baca Quran ya ngambang ya. Sholat itu ya kayak melayang-layang kemana-mana pikiran kita. Itu yang dicek pertama, makanan ya. Jangan-jangan ada makanan yang tidak benar. Makanannya benar, insya Allah yang dimakan itu rezeki yang halal, yang masak istri kita sendiri. Dicek, jangan-jangan ada pakaian yang tidak halal dipakai. Ada pakaian yang tidak halal dipakai. Jadi yang tidak halal itu masalah, apalagi itu makanan ya. Wa yuhriqa nabati ikhlasin niyyati, dan makanan yang buruk itu, makanan yang haram itu akan membakar tanaman ikhlas niat ya. Tanaman ikhlas niat. Orang yang sudah niat ikhlas
Kalau kena makanan haram terus jadi tidak ikhlas lagi. Waktu awal daftar jadi guru itu niat lillahi ta'ala. Waktu awal jadi ustadz itu tidak punya pikiran macam-macam. Tapi setelah jalan kok terus macam-macam pikirannya. Oh, kena barang haram, kena barang tidak halal. Jadi orang itu bisa berubah batin dari niat lillahi ta'ala terus lili-lili yang lain itu gara-gara masuk barang tidak halal. Ya, masuk barang tidak halal. Ini termasuk tipu daya setan. Ya, setan itu kalau ganggu orang yang ikhlas itu begitu, dijebak dengan makanan-makanan yang tidak halal. Nanti kalau sudah kena makanan tidak halal, awalnya ikhlas, tapi lama-lama geser. Waktu awal buka pengajian ikhlas, ya. Meskipun yang datang sedikit ikhlas, ya. Tapi kemudian yang datang tambah banyak, sampai bupati datang, gubernur datang. Oh, itu bahaya. Waktu sedikit ikhlas, setelah banyak mau milih baju aja udah milih. Kalau waktu jamaahnya sedikit kan enggak milih. Mau baju kayak apa enggak urusan, jamaahnya itu aja. Mau kopiahnya apa juga enggak kepikiran. Tapi begitu jamaahnya sudah ada bupati, ada gubernur, ada menteri, itu mau pakai baju itu dikritik oleh setan. Jangan baju itu, nanti ada bupati tidak pantas dilihat. Ganti bajunya. Semula pakai baju itu lillahi ta'ala, sekarang lil bupati. Mau pakai sarung dikritik, jangan sarung itu, nanti ada gubernur. Betul loh ya. Akhirnya sarungnya ganti dari lillahi ta'ala lil gubernur. Sampai temanya pun mau ceramah itu dikritik oleh setan. Jangan ceramah itu kamu, tidak diundang lagi kamu. Ngeritik-ngeritik begitu, ya. Nah, so, akhirnya dicari yang penting ketawa saja, tidak ada isinya, tidak ada apa. Kenapa? Lil jamaah, ya, linnas. Maka kalau dulu dia itu berjuang ikhlas karena Allah, kena makanan haram, ditipu oleh setan, sudah tidak ada lillah lagi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki linnas. Lebih parah lagi lil duit. Ya, ya wis itu, ya, maka digeser. Orang kayak begini ini dibuang oleh Allah, ya, dari tentaranya Allah, dibuang di hadapan makhluk. Allah muak, tidak senang orang ini ada di hadapannya, terus dibuang di hadapan makhluk. Ya bisa terkenal, ya. Tapi oleh Allah memang disuruh melayani makhluk, ya, melayani makhluk, tidak lagi melayani Gusti Allah. Nah, hati-hati dengan makanan yang tidak halal, ya. Kita harus kuat, ya, kuat. Memang kita ini sering terbius oleh gemerlap duniawi, meskipun itu dibangun dari hal-hal yang tidak halal. Tapi orang-orang yang imannya kuat itu tetap akan kokoh, tidak akan berubah, konsisten dengan yang halal. Ya, jangan bergeser dari yang halal. Karena kalau makanan haram masuk, kecerdasan berpikir hilang, kenikmatan ibadah hilang. Bahkan niat ikhlas yang pernah kita tanam, tanaman ikhlas itu, niat ikhlas itu akan terbakar oleh makanan haram itu. Wa yu'miya al-basirata, dan membutakan mata batin. Makanan haram, wa yu'miya, itu ikut wazan af'ala, jadi karena makanan haram itu membutakan al-basirata, maf'ulnya, membutakan mata batin. Wa yudhlima al-basara,
Makanan haram itu membuat mata kita itu tidak ngelihat, tidak ngelihat. Ada seorang yang alim ditanya, sampai tua kok matanya tajam terus. Ya dia bilang, saya tidak pernah makan haram, tidak pernah ngelihat yang haram. Nah, loh kalau kiai sekarang itu yo berat, ustadz sekarang itu yo berat. Kok kita tidak kepingin ngelihat, wong enak-enak baca word di HP itu muncul gambar tidak karuan gitu. Terus saya waduh ki opo gitu loh ya. Wong kita ini mau presentasi buka PowerPoint di HP itu bisa kesisipan gambar. Ya Allah, beratnya hidup zaman sekarang ya. Kita tidak mau pun ada aja ya. Ada aja. Jadi makanya susah punya mata jernih kayak matanya orang dulu ya. Di samping karena pengaruh makanan, zat kimia dan lain-lain ya. Tetapi ada faktor yang membuat mata kita itu menjadi cepat lemah, itu gara-gara makanan tidak halal. Wa yuhina ad-dina, itu bikin agama itu jadi remeh ya. Remeh. Orang yang makanannya tidak halal itu ngeremehkan banget ke agama. Apa pengajian tradisional, apa kayak begitu itu, semuanya remeh. Diajak ngaji, diajak zikiran, diajak sholawatan, itu tidak ada greget-gregetnya. Ya remeh, dianggap remeh. Jadi agamanya remeh. Wal badana, dan juga melemahkan badan, wal aqla, dan melemahkan akal. Melemahkan agama, meremehkan agama, melemahkan badan, melemahkan akal. Wa yurisa al-ghaflata, dan mewariskan, maksudnya makanan haram mewariskan al-ghaflata, lalai. Kalau orang itu kok gampang lalai, itu jangan-jangan makanan tidak halal. Wan nisyan yo lalai. Ghaflah itu lalai dari Allah biasanya. Kalau nisyan itu lupa, lupaan. Faktor penyebab orang itu bisa lupa itu banyak ya. Tapi yang paling bahaya itu ya dari makanan yang tidak halal. Tapi kalau orang sekelas wali kayak Imam Syafi'i, Pak, itu Imam Syafi'i itu cuma punya riak sedikit saja ya. Itu saja sudah enggak, ujub sedikit saja itu sudah dihukum lupa oleh Allah. Jadi Imam Syafi'i itu, kata Imam Syafi'i, aku ini belum pernah sekalipun merasa pinter. Kebayang ya. Imam Syafi'i itu otaknya lebih canggih daripada fotokopi. Imam Syafi'i itu ngelihat gini terus nyangkut semua. Karena itu kejeniusan yang Allah berikan pada Imam Syafi'i. Yang seperti ini Imam Syafi'i itu tidak pernah ngerasa pinter. Hanya sekali, kata Imam Syafi'i, sekali aku ngerasa pinter ini pas ngaji. Imam Syafi'i ngerasa pinter. Begitu sekali ngerasa pinter, maghrib Imam Syafi'i jadi imam. Baca bismillah itu Pak lupa. Baca Fatihah itu babaliut kata orang Sunda. Baulet. Ya, baulet. Sampai dituntun oleh jamaahnya. Fatihah itu dituntun. Seorang Imam Syafi'i, Fatihah dituntun. Sholat isya ngimami lagi Imam Syafi'i, bulet lagi Fatihahnya, dituntun lagi. Nangis Imam Syafi'i kepada Allah, apa ini kok sampai begini? Sholat 2 rakaat, sholat banyak rakaat, 2 rakaat ya. Nangis ke Allah. Terus Imam Syafi'i minta petunjuk oleh Allah, diberitahu. Pas tidur Imam Syafi'i seperti di sidang di akhirat.
Di dalam sidang akhirat itu Imam Syafi'i dituntut atas keujubannya, ngerasa pinter itu. Tuntutannya mati. Nah, dituntut mati. Untung kemudian ada jaksa yang membela. Jaksa itu mengatakan anak ini adalah bukti dari hadis Rasul yang menyatakan bahwa pemuda Quraisy ilmunya akan memenuhi dunia Islam. Sehingga kemudian diringankan gara-gara diingatkan hadis Rasul ini, maka kemudian diingatkan ya sudah, hukumannya tidak jadi hukuman mati, hukumannya Imam Syafi'i harus mencium tangan orang yang dipandang paling hina hukumannya. Maka Imam Syafi'i paginya itu nyari sepanjang jalan orang yang dianggap paling hina. Ketemu orang hina kurang hina, ketemu orang miskin kurang hina, sampai dicari, sampai ketemu yang paling hina di mata Imam Syafi'i. Ya. Begitu dia naik ke bukit, baru dia lihat orang yang paling menjijikkan, paling hina. Nah itu sudah. Begitu ketemu orang itu, Imam Syafi'i mau mengulurkan tangan ya. Mau mengulurkan tangan itu mikir, masa aku nyium tangannya orang ini. Orang Imam Syafi'i ngulurkan tangan, orang ini tidak jabat tapi langsung nempeleng Imam Syafi'i. Tempeleng Imam Syafi'i itu, tewas. Ta'adab ya Syafi'i, yang punya tata krama kamu Syafi'i. Aku yang menyelamatkan kamu tadi malam. Kata orang ini, aku yang selamatkan kamu. Kalau tidak tak selamatkan kamu di pengadilan Allah itu bisa berat urusan. Terus pergi dia. Itu pelajaran bagi Imam Syafi'i. Sejak saat itu tidak pernah tidak tawadhu. Tidak pernah tidak tawadhu. Orang sekarang, ya Allah, baru belajar Fatihah, bisa dikit aja udah surbannya kayak apa. Udah tidak lepas-lepas pakai imamah, tidak lepas-lepas pakai gamis, ya Allah. Ya kalau di Mekah gitu, ya, tukang sapu ya gamisan gitu loh ya. Ya Allah. Jadi kalau kita lihat akhlaknya para ulama kita itu begitu sangat tinggi, sangat istimewa. Ya. Nah kita harus tahu ini, ya. Kita harus tahu. Saya senang ke Imam Syafi'i karena kita guru, karena kita guru. Saya banyak mengutip Imam Syafi'i. Agak berbeda kasus, tapi ini penting untuk guru. Ya. Saya juga selalu pesan ini ke guru-guru saya. Ya. Supaya kita sabar kalau ngajar. Itu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid yang bahasa kita itu mungkin slow learner. Bahkan mungkin embisil. Ya. Embisil. Namanya Robi' bin Sulaiman. Itu dijelaskan sampai 40 kali Imam Syafi'i itu menjelaskan. Semua paham, Robi' ini tidak paham. Coba, mana ada bapak guru, ibu guru yang pernah ngeremedial murid satu topik 40 kali? Coba, kalau ada tak kasih uang. Ya. Sampean remedial 3 kali aja udah marah-marah. Remet-remet aja wis timbang remedial terus itu kan. Nggak kuat kita. Imam Syafi'i 40 kali Pak remet itu, diulang 40 kali, dijelaskan lagi, jelaskan lagi, jelaskan lagi, 40 kali. Selesai sampai muridnya malu. Nggak tegang lihat gurunya udah jelasin terus, dia keluar. Begitu keluar dikejar oleh Imam Syafi'i, dimasukkan ke kamar, dijelaskan lagi. Jelaskan lagi. Saya tetap nggak paham. Sampai akhirnya kata Imam Syafi'i, Robi, kalau saja ilmu ini makanan, tak suapi kamu. Tapi ilmu ini bukan makanan, yang kuat, yang sabar kamu, ya meskipun belum bisa. Terus bagaimana kata Imam Syafi'i? Kamu minta ke Allah. Setiap selesai sholat, minta ke Allah supaya diberi pikiran yang jernih. Diberi ilmu yang manfaat. Minta terus. Ilmu yang barokah.
Anak ini yang memang slow learner, bodoh kalau bahasa kita ini, mungkin tolol kalau bahasa kita, ini bodoh nemen. Itu akhirnya karena belajar yang tidak bisa, diajar udah berpuluh-puluh kali oleh Imam Syafi'i, ya tidak nyangkut. Akhirnya ganti metode. Setiap selesai sholat doa terus, ya Allah, Allahumma rizukna ilman nafi'ah, ilman nafi'ah, dia minta ilmu yang manfaat ya Allah, minta otak yang cerdas ya Allah, ilmu yang manfaat ya Allah. Terus setiap ba'da sholat sunnah, wajib, terus dia doa terus ke Allah, minta terus, Masya Allah. Akhirnya dibuka oleh Allah, Robi ini akhirnya jadi ulama paling top di bidang fikih dan hadis. Bayangkan, loh itu harus metode kita di Wantufan ini. Yang ngajar itu yang sabar, tapi tetap murid itu diajarin doa ke Allah. Diajarin doa ke Allah supaya kebuka keberkahan. Kita lanjutkan. Wa yumni'a min dzauqatil hikami wal ma'arifi. Dan makanan yang haram itu mencegah min dzauqatil hikami, dari merasakan hikmah dari Allah, wal ma'arifi, dan mencegah kemakrifatan. Makanan haram tidak bisa membuat orang itu ngerti hikmah, tidak bisa. Ngomongnya tidak akan berbobot. Kalau jenengan kepingin ngomong yang berbobot, yaitu jauhi makanan haram. Karena kalau orang kena makanan haram, tidak bobot lagi. Pernah ada seorang wali muda tawaf di Ka'bah. Itu tawafnya itu cepat, kayak kilatan. Satu kali tawaf itu bisa 100 kali putaran atau berapa. Terus ada wali yang sepuh itu kagum. Ini anak hebat banget. Tawaf kok sampai 1000 putaran di Ka'bah. Itu tentu tidak bisa dilihat orang awam. Terus gitu ditawari, kamu nginep rumahku ya? Kata wali yang tua itu, ya. Begitu nginep dikasih makanan syubhat. Begitu dikasih makanan syubhat, dia tidak bisa lagi tawaf 1000, ngoyo dapat 100. Besoknya dicoba dicampuri makanan haram. Tidak kuat tawaf itu. Tidak kuat tawaf. Akhirnya terus wali ini minta maaf. Aku minta maaf. Aku yang ngerjain kamu, tak kasih makanan tidak benar. Tak kasih makanan tidak benar kamu. Nah itu buktinya. Makanan yang tidak benar itu membuat anak itu malas. Ini kadang-kadang kita ini jadi guru itu serba salah. Kepinginnya anak-anak itu rajin ibadah semua. Tapi kita tidak tahu yang dimakan di rumahnya apa. Yang dibeli di jalan apa. Gitu. Jadi kadang-kadang beratnya mendidik anak itu di situ. Walaupun kita ini sudah punya strategi, metode, sudah kita siapkan hidden kurikulum yang bagus. Kalau kita tidak bisa jamin makanannya halal itu berat. Ya berat. Maka kalau ada suami semulanya itu khusyuk, kok tiba-tiba agak kena matanya agak keranjang, nah itu berarti ada makanan yang enggak benar. Dicek makanan itu bahaya. Tidak bisa hikmah masuk pada orang yang makanannya tidak benar. Apalagi makrifat, batinnya kebuka hijab, ya tidak bisa. Tidak bisa makrifat orang yang makanannya tidak halal. Wa atala fi dzalika. Dan orang yang makanannya tidak halal akan berlama-lama dalam keadaan itu. Ya dia akan lama untuk punya ruhani yang kuat, lama. Dia punya mata batin yang tajam akan lama. Dia akan lama bisa memiliki hikmah, lama untuk bisa makrifat, lama hilang kelalaiannya dari Allah. Kalau orang itu makanannya haram. Summa qala, kemudian berkata
Sahibul Wasiyah mungkin ya. Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Wabil jumlah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan fajami'ul wabil jumlah fajami'al ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu innama sababuha aklul harami. Secara keseluruhan maka semua maksiat allati yaf'aluha al-'abdu yang dilakukan, yang seseorang melakukan maksiat itu hanya kemaksiat. Innama sababuha, hanya saja sebabnya maksiat itu adalah aklul haram, makanan yang haram. Begitu kampung narkobanya digerebek, ternyata di situ ada kejahatan lain, ada senjata tajam, kemudian ada mirasnya, kemudian ada dan lain-lain. Ya. Orang itu tidak bisa, kalau makanannya halal terus jatuh maksiat itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang kok tiba-tiba berzina, itu sebelumnya udah masuk makanan haram. Kalau orang itu makanannya halal diajak zina nggak bisa. Tidak ada energi dia untuk berbuat zina. Tapi kalau orang itu makanannya haram, awalnya khusyuk ya terus jadi jelalatan, ya, terus jadi tidak garu-garuan. Awalnya itu khusyuk, terus ngomongnya jadi berani. Ya. Pandangannya jadi berani, perilakunya jadi berani. Kenapa berani? Karena ada energi haram. Makanan haram berubah jadi energi haram. Energi haram akan mendorong pada perbuatan haram. Tidak bisa kalau sudah jadi energi haram, pasti nuntut perbuatan haram. Ya. Kalau kita kemasukan barang haram kita tidak tahu, kita makan di rumah orang, ternyata orang itu ngasih makanan itu haram, tidak ngomong ke kita. Terus kita makan, terus bagaimana? Ya tetap akan berubah jadi energi haram. Terus bagaimana ini? Allah akan buat sampean ngantuk. Pasti akan ngantuk banget kita. Ngantuk tidak bisa ditahan, akhirnya kita tidur, energi haram itu dilepas oleh Allah saat kita tidur. Makanya ngantuk itu juga rahmat. Ya, maka kalau saya pengajian ngantuk ya tak biarkan, mungkin ngelepas rahmat Allah itu. Melepas rahmat Allah gitu. Ya, salah makan. Jadi ngantuk itu ya bagus. Makanya benar Rasulullah itu, orang Islam itu, mukmin itu ndak ada yang ndak bagus ketetapan Allah. Ngantuk ya bagus, ndak ngantuk ya bagus. Bagus semua. Enggak ada ini ada yang ngantuk. Bukan di sini maksudnya. Kalau kita ngajar juga begitu. Ini membuat kita jadi sabar gitu ya. Dan kadang-kadang kita jadi ngerti, kok kita ngantukan yuk. Kok ngantuk banget. Oh, yo kalau karena capek kerja ya wajar. Tapi kalau enggak ada ini kok ngantuk, hati-hati. Jangan-jangan memang entah pas beli bakso, entah pas beli ayam, enggak tahu. Ya kita enggak tahu, ya enggak dosa, enggak tahu ya enggak dosa. Enggak tahu ya enggak dosa, tapi efek itu ada. Ya. Faman akalal harama, faman maka barang siapa akala yang makan siapa man al harama yang haram. Wa talaba dan orang itu mencari ayya'mala untuk berbuat at-ta'ata ketaatan faqad ramal muhal, maka dia benar-benar merindukan sesuatu yang tidak mungkin. Roma itu artinya kangen, rindu. Irama musik. Jadi seneng musik, Roma Irama itu memang betul sudah gitu. Jadi namanya udah betul, udah cocok. Kok ke situ ya. Maksudnya makanan haram, ya, makanan haram itu kalau ada orang makanannya haram terus kepingin taat ibadah, ya tidak mungkin.
Mohal gitu ya. Mohal. Kalau kita ngaji begini terus tidak tertarik sama sekali, barang haram kayak apa, biarin, mending seadanya hidup sewajarnya, yang penting halal, batin kita, anak-anak kita jernih semuanya, ya, diridhoi Allah, jauh lebih istimewa. Loh kalau halal banyak, ya bagus juga, bagus juga. Asal kita bisa mentasarrufkan. Tanbihun, peringatan. Yujabu ala man akala syai'an. Diwajibkan bagi orang, atas orang yang makan sesuatu, summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil harami. Kemudian wajada, nemu, siapa man orang itu, ba'dahu setelah makan, nemu apa? Nemu maf'ulnya alamat, ya, alamatan, alamat, ciri-ciri, tanda. Min alamat, dari tanda-tanda, menemukan satu tanda dari tanda-tanda al-haram, alamatil haram, tanda-tanda makanan haram. Apa? Ayyakhudha fil qai'i in amkanahu. Hendaklah orang itu ngerogoh sampai muntah. Ya. Qai' itu muntah. Kalau dia menyadari ada ciri makanan yang masuk ke dalam dirinya itu haram, maka diminta oleh Syabdul Wahab Sya'roni ini supaya dirogoh, ya, diolok-olok sampai muntah, sampai muntah. Dulu Sayyidina Abu Bakar begitu, makan sesuatu terus diberitahu, Abu Bakar, kamu tahu enggak itu makanannya enggak halal? Wah, langsung diorok-orok sampai muntah Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar enggak, begitu diberitahu makanan itu enggak jelas Umar, ya minum sebanyak-banyaknya sampai muntah. Ya Allah, jadi sahabat itu begitu. Saking enggak maunya. In amkanahu, jika mungkin untuk dikeluarkan, muntahkan. Wa illa, jika tidak mungkin, wa illa akhadha fit taubati wal istighfari. Kalau tidak mungkin, perbanyak taubat istighfar. Perbanyak taubat istighfar, ya. Kalau tidak sengaja atau kita tidak tahu, yang paling cepat mencuci tubuh kita yang terlanjur kemasukan barang yang tidak halal, itu adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu akan mencuci bagian tubuh yang terbangun dari makanan haram yang kita tidak tahu. Di penjelasannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Karena itu kata para ulama tasawuf, thariqah, orang itu kalau zikir pasti hangat. Hangat. Kenapa? Karena hararatul zikr, panasnya zikir itu melebur bagian tubuh yang tadi kena efek makanan haram, sehingga dibersihkan dulu dengan zikir itu. Dan karena itu adabnya orang yang zikir itu tidak boleh buru-buru minum, ya, biarkan dulu hawa panas zikir itu membakar bagian-bagian tubuh yang terbangun dari makanan haram. Itu penjelasan ulama ahli tasawuf dan thariqah. Nah itu, kalau memang sudah tidak bisa dimuntahkan, ya sudah istighfar, zikir, istighfar. Wa minal alamat, dan di antara ciri-ciri
masuknya makanan haram ke dalam tubuh kita, ayyakuna lisyar'i ala dzalika ta'ami i'tiradun min haitsu wudi'a al-yaddu ayyakuna ingin ono ayyakuna ada bagi syariat ala dzalika atas yang demikian at-ta'am makanan i'tirad penolakan. Maksudnya ada penolakan dari sisi syarak untuk pengambilan makanan itu ketika tangan akan diletakkan. Kalau di hati kita itu mau ngambil itu ada keraguan, yang keraguan ini karena faktor syariat, karena alasan syariat, jangan diambil sudah. Karena orang itu akan dapat isyarat warok di batinnya itu nanti diantaranya begitu. Orang kalau semakin khusyuk, kalau batin sudah ada kompasnya, jangan diteruskan. Gitu ya. Kalau batin sudah jangan diambil ya sudah jangan ngambil gitu ya. Tapi ini alasannya syariat ya, alasannya syariat. Misalnya begini, makan diajak teman-teman, begitu masuk ke warungnya, terus kita lihat kok minuman keras banyak banget. Kan sampai jadi syak, ini halal enggak ini gitu kan, terus jadi mau ngambil tangan ini jadi seperti ketahan. Ya, ketahan. Kalau begini ya wis ganti apa ini yang makan yang terbungkus yang jelas halalnya saja. Aku sih kenyang ya, aku enggak makan nasi, aku tak minum ini aja yang enggak nyebut merek ini wis minum ini. Aku tak makan roti yang ada bungkusnya ini wis. Itu caranya. Kalau memang sudah ada penolakan dari syariat untuk mengambil, nah itu ciri dari itu haram. Wa minha dan diantara ciri kalau makanan itu haram adalah wujudud dzulmati fil qalbi, adanya kegelapan di hati. Wa thaqli fit tabi'ati, dan adanya berat pada karakter kita, pada kebiasaan kita berat, tabiat kita menjadi berat. Mau sholat beratnya banget, mau sholat malam, mau bangun malam itu berat sekali. Mau puasa Senin Kamis repot banget. Mau zikiran ba'da sholat itu berat banget. Hati-hati, itu diantara ciri ada sesuatu yang tidak halal masuk. Hatta ka'anna man akalahu akala man akluhu. Hatta ka'anna man akalahu akla rososon. Akalahu akla rososon. Sehingga seperti orang yang makannya itu makanan dari cairan timah panas. Rosos itu timah panas, ya, timah. Kayak dia sudah makan cairan timah. Jadi berat bawaannya. Berat. Ya Allah, ya. Itu kata para ulama. Nah, gelapnya hati bagaimana orang bisa tahu bahwa hatinya gelap? Tidak mengerti halal haram. Ya. Kalau orang tidak ngerti halal haram, ya itu gelap hatinya. Wa minha ayyaquma minan naumi fayamkutha sa'atan hatta yastayqidha kama yaqa'u lima ya'kulu ar-riba. Ciri yang lain dari orang yang kena makanan haram, ayyakuma minan naum, kalau dia bangun dari tidur, fayamkutha sa'atan, dia tidak bisa langsung bangun. Gitu ya. Tidak bisa langsung bangun. Bangun tidur itu geliyang-geliyang, kecuali kalau penyakit. Kalau penyakit tak ada bahas saya. Ya, ini tidak ada penyakitnya, cuma kok malas berat banget. Ya, fayamkutha sa'atan, butuh diem.
Tak bisa. Orang alim itu kalau bangun cek bangun, Pak. Itu orang alim itu. Jadi dipanggil namanya saja tidur, panggil namanya bangun langsung. Nah, kalau orang beliut-beliut, cek repotnya mau bangun. Padahal itu cuma bangun subuh. Subuh aja udah telat. Itu sih repot, Masya Allah. Ini apa ini gitu ya. Diem. Bangun dari tidur itu sih butuh diem dulu. Hatta yastaiqidha, sampai dia bangkit. Kama yaqa'u liman yakulu ar-riba, seperti yang terjadi pada orang yang makan riba. Orang kalau kena makan riba ya begitu itu. Nah, ini bisa diteliti ini. Bisa diteliti. Coba guru-guru kita ini kalau bangun itu bisa langsung bangun atau diam-diam dulu. Nah, itu berarti ada something wrong gitu loh ya. Nah, kalau bangun langsung seret-seret, wah itu. Nah, kecuali kalau ada sakit itu beda lagi loh. Saya nggak bahas. Kalau orang itu masih ada sakit-sakitnya, ya beda. Itu beda teori. Ya kalau orang udah sepuh, terus gitu ada darah tinggi, ada kolesterol, ada asam urat, itu beda lagi. Udah pesenannya banyak itu. Pesenannya banyak. Kalau begini ya memang harus jaga diri. Tidak boleh orang langsung bangun, itu bahaya. Ya biasanya harus miring dulu, bangunnya dari miring. Jangan langsung tidur gini, itu kaget. Tapi kalau orang itu tidak punya penyakit, kok tiba-tiba berat, wah itu bahaya itu. Jangan-jangan ada makanan tidak halal, ya butuh. Jadi koneksi batin kita ke akal itu Pak terganggu kalau makanan kita haram. Sehingga langsung nyangkut. Walaupun ini belum ada penelitian neuroscience-nya, belum ada. Ya, neuroscience tidak belajar ini sih gitu loh ya. Jadi nggak paham itu. Tapi sebenarnya itu pasti ada. Ya, pasti ada. Kenapa kiai-kiai kita yang khos-khos itu nggak tidur-tidur kok kuat, badannya tetap sehat? Makanannya halal. Coba kena makanan haram, langsung Pak nggak kuat. Jadi kalau jenengan kepingin punya badan yang kuat, ya, kuat, meskipun tidur sebentar kuat, itu pastikan makanan harus halal. Ya, pastikan makanan harus halal. Nanti kuat. Wa minha, dan di antara ciri berikutnya dari makanan haram itu adalah antal abah an-nafsu fayataqayya fayataqayahu qahran alaihi min ghairi mu'alajah. Min ghairi mu'alajatin. Di antara ciri makanan haram berikutnya adalah nafsu mempermainkan orang itu. Failnya di an-nafsu. Sehingga orang itu menjadi memuntahkan secara paksa kepada makanannya tanpa ada pengobatannya. Tadi sudah dibahas ini. Fa'alam dalika, fa'alam ketahuilah dalika, yang demikian itu ya akhi, wahai saudaraku. Wala taghfal, janganlah kalian lalai, antaftishi hadhil luqmati, untuk meneliti suapan ini. Fa innahu, karena sesungguhnya suapan itu adalah al-qitabu. Fa innahu, karena suapan itu al-qitabah, khobar inna al-qitabah, karena sesungguhnya suapan itu adalah al-qitabah, dia racun. Suapan yang haram itu ngerusak. Ya, al-qitab merusak. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan at-ta'ama
man la yatawarra'a fi kasbihi. Idhofah. Ya. Ta'ama man la yatawarra'a fi kasbihi. Jangan makan makanan orang yang ndak warok di dalam pekerjaannya. Kalau sudah jelas orang itu ndak hati-hati dalam nyari rizki, cara dagangnya itu ndak benar, sampean diundang, jangan makan makanannya. Ya. Kalau ini orang nggak jujur, ini orang senengannya nipu orang, terus kita mau diajak makan, jangan mau, jangan makan makanannya orang yang ndak warok. Ini politikus, rizkinya nggak bener ini dari sini, ya jangan makan, jangan seneng diundang orang begini ini. Ya, kalau orang rizkinya ndak jelas halalnya, lebih baik kita ndak makan. Ya, repot. Begini ini diundang repot. Paling gampang ya puasa. Kalau kita puasa enak, suruh makan sorry puasa. Jadi ada alasan untuk menyelamatkan diri. Walau annahu ghadaba minka la taltafit ilaihi. Seandainya orang itu marah ya, karena sebab kita tidak mau makan, la taltafit, tidak usah, kamu jangan berpaling. Jangan berpaling. Ilaihi pada orang itu. Wala liqaulihi, jangan juga terpancing dengan ucapannya. Misalnya dia mengatakan, kasartu khotirona. Wahadal amru, atau ini kalau mau dibaca kasarta juga boleh. Kasarta khotirona. Kamu telah melukai perasaanku. Kamu telah menghancurkan perasaanku. Kasarta, menghancurkan. Jangan terpancing, jangan berpaling karena kita diajak makan tidak mau, terus dia bilang kamu menghancurkan perasaanku. Kasarta khotirona. Biarin, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Wahadal amr, masalah ini, qalla man yatanabbah ma yatanabbahu lahu min masyayikhi hadzal asri, bal ba'duhum ya'kulu min ta'amil masakin. Perkara ini sedikit orang yang menyadari akan adanya hal tersebut, ya. Mim masyayikhi hadzal asr, dari syekh-syekh pada zaman ini. Padahal ini zaman abad 15. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani abad 15 saja mengatakan kiai-kiai zaman ini sudah teledor urusan ini. Ya, tidak bisa hati-hati terhadap makanan orang yang nyari rizkinya nggak benar. Ini abad 15. Kalau sekarang, ya wis tidak usah dibahas itu dia. Bal ba'duhum ya'kulu, bahkan kiai-kiai abad 15 itu, kata Syekh Abdul Sya'rani, sebagian mereka itu ya'kulu min ta'amil masakin, seneng makanan jatahnya orang miskin. Waktu saya kepanggil Romo Yai Asrori, Allahumma filah kita sirrah. Yai itu nanya saya gini, sampean pingin jadi kiai apa jadi santri? Pingin jadi kiai apa jadi santri? Saya gak jawab. Mau ditanyai kiai, ruwet. Diam saya. Kata Yai, kalau jadi kiai, jangan makan pemberian santri, kecuali hadiah. Jangan makan pemberian santri. Kalau jadi santri, makan apa saja. Tuh ini Pak, prinsipnya kiai kita yang hakiki. Jadi kiai yang benar-benar kiai itu tidak mau makan pemberian santri. Kecuali yang benar-benar diniatkan hadiah. Hadiah Yai, baru kiai baru makan. Kalau cuma dikasihkan, itu tidak berani makan. Jangan untuk yang lain, untuk yang lain. Untuk murid, untuk orang yang miskin, untuk yang berhak. Begitu. Ya. Apalagi zakat. Gak berani, ya, gak berani.
Saya ketitipan zakat puluhan juta sampai ratusan juta pun itu malah uang saya yang ikutan. Soalnya nanti kalau urusan akomodasi kan enggak ngambil uang zakat. Akhirnya yang saya yang jadi ketitipan zakat itu rekoso. Ya, ketitipan zakat itu rekoso karena maka sebenarnya kalau santri cuma nitip uang zakat itu nyiksa kiainya. Gitu loh. Kalau kiainya itu kiai yang benar-benar hati-hati itu nyiksa. Karena kiainya harus mendistribusikan uang itu kepada mustahik yang hakiki. Sementara nanti untuk kebutuhan transport pakai uangnya kiainya. Wah, wis ndak tambah nambah, tambah ngurangi itu ya. Kalau hitung-hitungan dohir. Cuma ya ndak ada kiai begitu itu ndak ada. Nggak ada kiai-kiaian kalau begitu itu. Jadi begitu, orang yang nggak tahu itu ngelihatnya, wah enak jadi kiai, dikasih-kasih terus, sampai nggak tahu hormatnya jadi kiai. Masalahnya banyak, semua orang ngeluh, semua minta didoakan, doakan anaknya sendiri aja ruwet, tetap doakan yang lain. Jadi begitu, kiai itu punya KPK yang lebih teliti dan lebih tegas dari KPK-nya Indonesia. Dan itu sudah nyatu dengan dirinya. Itu baru kiai bener. Ya. Tapi ya banyak kiai makan bos, uang bos sekolah jadi mobil gitu loh ya. Uangnya orang miskin jadi ini jadi itu ya bahaya kalau begini. Ya. Bahaya. Nanti sampai tidak dipercaya oleh Allah kalau begitu. Ya. Gusti Allah gak ngarepi. Besok dia deledel di akhirat. Ya, besok dipermalukan di hadapan ru'usil jami' ala ru'usil jami' di hadapan semua pembesar akhirat dipermalukan kita kalau gitu. Walamma dan ketika lamuhu mereka mencela dia yang tidak mau makan barang yang tadi rizkinya enggak jelas tadi. Qala berkata orang itu, khiftu an, ini kalau af'ala, khiftu an aksara khatirahu. Aku takut menghancurkan perasaannya. Fama abada al-haqqa ta'ala bisyai'in afdalu min jabaril khawatiri atau min jabril khawatiri. Kalau dia menyindir dengan mengatakan aku takut untuk melukai perasaan orang itu karena tidak ada ibadah terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih utama dari menjaga perasaan orang lain. Jabril khawatir itu. Dari menjaga perasaan orang lain. Wahada kata Syaikhul Wahab Syarani minal jahli bi qawaidis syariah. Ini ucapan orang yang bodoh terhadap prinsip-prinsip syariat. Wala farqa bainahu wa baina man azima alaihi sahsun bi ayyashriba ma'ahu al-khamra. Maka itu dan yang demikian ini tidak ada bedanya antara dia dengan orang yang berniat untuk meminum khamr bersama dengan orang yang mengajak minum khamr. Falau qala jika orang itu mengatakan innama syarabtu jabaron li khatirihi, sesungguhnya kami minum itu karena jaga hati dia. Haddadnahu, maka tetap dihukum, dihad.
tetap dihukum. Walam tuqbil lahu udhran wa hakamna bifisqihi, dan tidak diterima udhurnya, tidak diterima alasan apapun, dan tetap dihukumi orang ini, tetap kita harus menghukumi orang ini dengan kefasikan sebagai orang yang fasik, gitu ya. Kalau orang mengatakan ndak enak lah, kita ini kan harus jaga perasaan orang lain, meskipun kita tahu bahwa dia ini ngawur nyari rizkinya, ya udahlah kita makan, ini untuk jaga perasaan dia. Kata Syaikhul Absaroni, kalau begitu sama saja seperti kamu diajak orang minum minuman keras, kemudian kamu bilang, ya kita minumlah dikit, ndak enak menjaga perasaan orang itu. Sama saja posisinya dengan itu. Kalau sampai itu dilakukan, maka harus ditegakkan hadnya, hukumnya harus ditegakkan. Ndak diterima, alasan-alasan ndak diterima, dan tetap dihukumi. Kita itu fasik kalau begitu, bukan orang yang warok, yang hati-hati di dalam urusan rizkinya. Fa'alam dalika, ketahuilah yang demikian ya akhi wahai saudaraku, wahdar, dan hati-hatilah aidan juga minal haya'it tabi'i, hati-hati terhadap malu yang alamiah. Malu itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada malu yang sebagian dari iman, al-haya'u minal iman, tapi ada malu yang buruk. Nah, malu yang buruk itu namanya al-haya' at-tabi'i, malu yang alamiah. Fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri indal qaum. Karena sesungguhnya malu yang tabi'i itu terhitung, dia dihitung. Ini kalau khobar harus ma'dudamin, ya. Oh ya, khobar ma'dudun, betul ya. Fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri 'indal qaum. Ya. Karena sesungguhnya malu yang tabi'i itu, malu yang alamiah itu terhitung sebagai jumlah kesombongan. Malu yang seperti itu tetap dinilai sebagai kesombongan indal qaum, bagi komunitas tasawuf dan thariqah, bagi orang tasawuf dan thariqah. Waqad asyara Sayyidi Umar bin Al-Faridi rahimahullahu ta'ala biqaulihi. Waqad asyara, dan telah memberikan isyarat Sayyidi, tuan kami, Umaru, ya. Umaru benu, nah, itu harus penuh ataf bayan, ya. Umaru benu Al-Faridi, Umar bin Al-Faridi. Ini biasanya dikenal dengan nama Ibnul Farid. Di dalam tasawuf itu banyak tokoh mahabbah, tapi yang terkenal itu satu Rabi'atul Adawiyah, yang kedua Ibnul Farid. Nah, ini Ibnul Farid ini. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Ibnul Farid ta'ala mahalur Allah, biqaulihi, dengan ucapan Ibnul Farid yang menyatakan, tamassak bi adyalil hawa wa khala'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu. Tamassak, berpegang teguhlah kamu bi adyalil hawa, dengan menghinakan nafsu. Pegang teguh untuk terus menghinakan hawa nafsu, hasrat keinginan. Wakhla'il haya, dan lepaskanlah rasa malumu. Wakhalli, maka masuklah kamu, menyusuplah kamu,
sabilan nasikina, nyusuplah ke jalannya orang-orang yang serius menuju ke jalan Allah. An-nasikin, orang-orang yang beribadah di jalan Allah. Wa in jallu, meskipun jalan itu termasuk jalan yang agung. Kadang kita itu ngerasa ndak pantas. Masa orang saya kok mau belajar zikir. Masa orang kayak saya kok mau ikut-ikutan menempuh jalurnya para aulia. Saya ini siapa? Jangan gitu. Khalli sabilan nasikin. Masuklah kelompoknya orang-orang yang alim itu. Masuklah jalurnya orang yang alim itu. Meskipun itu jalur mulia, meskipun kita ini masih banyak salah, banyak dosa, belum istiqomah, belum, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Tapi tetap belajar untuk terus menghinakan nafsu. Nafsu jangan terus dituruti, tetap dilemahkan. Wa huwa ay al-haya'u at-tabi'iyyu, yakni malu yang alamiah. Ayastahiya as-sakhsu, hendaklah seseorang itu ngerasa malu. Ayadzkura, untuk berzikir Allah kepada Allah Ta'ala Mahalur Allah. Biraf'i sauti, dengan mengangkat suaranya, bihadratin nasi, di hadapan manusia. Contoh malu yang tabi'i itu, malu yang alamiah, malu yang jelek itu adalah orang itu malu mengangkat suaranya waktu zikir bareng-bareng. Malu mengeraskan suaranya di hadapan orang-orang waktu zikir bareng-bareng. Malu itu tidak pada tempatnya. Jadi kalau sudah zikiran, sholawatan, jangan malu-malu. Jadi jangan, imam sudah mengajak afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Itu gitu dong. Semua sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tetap. Yang begini ini hati-hati. Ini biasanya penyakitnya ngapunten nggih. Ini biasanya penyakit pimpinan. Sungkan. Masuk aku bareng-bareng anak buah kelihatan teriak-teriak. Loh ndak, ini tidak pada tempatnya. Malu begini ini malu yang salah. Ndak boleh, harus ditabrak malu gini nih. Harus ditabrak. Jadi kalau sudah zikiran yang kenceng. Kalau sudah ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ikut aja teriak-teriak, tidak apa-apa. Wong itu sedang meluapkan kerinduan pada Rasulullah kok. Zikir begitu, zikir yang keras. Kenapa? Zikir itu memang harus keras, karena hati itu kalau masih belum bisa zikir harus dihantam dari luar dulu. Nah itu harus dengan suara keras, biar cepat hancur hati ini, biar cepat lembut halus, ya gitu ya, betul halus. Maka malu mengangkat suara di hadapan orang-orang itu termasuk malu yang tidak benar, termasuk malu yang tabi'i. Termasuk malu tabi'i, malu membawakan belanjaan istri, itu malu tidak pada tempatnya. Kalau sampean malu, mulai besok jangan sampai istri bawa, sampean harus bawa terus. Dan di depan orang-orang. Biar selesai urusan malu itu. Ya, jangan malu. Baru berumah tangga, terus mau ganti popok anak, malu. Ada loh laki-laki yang gendong anaknya sendiri itu ngerasa malu. Kayaknya dia sudah diperbudak oleh istrinya. Loh, apa? Wong anaknya berdua kok ya. Ya, jangan malu, itu bukan tidak pada tempatnya itu, malu tidak pada tempatnya. Jangan malu, urusan-urusan begini ini jangan malu. Kadang-kadang ibunya datang, bapaknya datang. Kan ini antara anak dan bapak edisi keluarnya kan beda tahun. Bapaknya sudah tipenya tipe jadul ibu bapaknya. Pakaiannya begitu, anaknya malu. Mau jalan bareng malu, ini malu tidak benar.
malu tidak benar. Ya. Jadi yang begini-begini harus dilawan. Ya, malu yang tidak benar ini harus dilawan, harus dihilangkan. Ya, disuruh ibu beli garam, mosok cuma beli garam, malulah. Itu malu dilawan. Ini malu nggak pada tempatnya. Malu nggak pada tempatnya. Sebentar, saya paskan satu paragraf. Beliau udah siap soalnya. Wa aktsaru man yatruku dzalika bi hadratin nas, dan sebagian besar orang meninggalkan yang demikian di hadapan manusia, ashabul anfusi, adalah pemilik nafsu, ya, orang-orang yang masih diperdaya oleh nafsunya. Siapa itu? Kal usati wal mubashirina. Ini di catatan lain kayaknya ada yang kal quddot nih. Kal quddot. Ya, ini kal quddot, tapi di saya al usat. Kal quddati wal mubashirina, seperti petinggi-petinggi kehakiman. Para ahli hukum. Wal mubashirina, seperti jurnalis-jurnalis. Wasyuyukhi, seperti orang-orang tua atau yang dituakan. Wa nahwihim, dan orang-orang yang sejenis mereka. Maksud saya pejabat-pejabat tadi. Pejabat-pejabat suruh ajak dikiran, kan tidak keluar suaranya. Nanti sampai lihat, tapi jangan gitu ya. Kalau dikiran jangan terus nyari orang, enggak dikiran berarti hayak tobi'i. Jangan begitu. Jangan begitu, sampean jadi tidak benar juga nandai orang. Jangan, cuma ya ini penyakit, ya, penyakit. Pikiran saja. Fa idza kallafa ahadukum kullifa. Fa idza kullifa ahaduhum ayyadhkurallaha ta'ala. Ketika seseorang dibebani ayyadhkurallaha, supaya zikir kepada Allah Ta'ala, maha Allah, bihadratin nasi, di hadapan manusia, hasala indahu al-khajlu, maka berhasil bagi dirinya al-khajlu, rasa malu. Kalau dia dibebani disuruh zikir bareng-bareng di depan orang-orang, itu dia ngerasa ada rasa malu, ada rasa enggak enak. Ka'annahu irtakaba ma'siyatan, seperti dia tertimpa maksiat. Kayak melakukan kesalahan, padahal zikir itu benar kok. Famathalu haula'i yujabu alaihim adzikru bi raf'is sauti hatta yakhruju anil kibri. Perumpamaan seperti orang-orang itu, ya, maka diwajibkan orang itu untuk zikir dengan suara yang keras sampai dia keluar dari perasaan sombong itu, ya, perasaan sombong itu. Wa kana Sayyidi Muhammad rahimahullahu ta'ala, Sayyid Tuan kami Sayyid Muhammad rahimahullahu ta'ala, ya'muru, memerintah ashabahu, sahabat-sahabatnya, bi raf'i sauti, untuk mengeraskan suaranya, bi dzikri, dengan zikirnya, fil aswaqi, di pasar-pasar, wasyawari'i, di jalan-jalan, wal mawadhi'i al-khurbati al-mahjurati, di tempat-tempat yang, ini beda juga ini kayaknya, sampean khorob ya. Ya, khurbati al-mawadhi' al-khurbati, tempat-tempat reruntuhan, al-mahjurati, yang sudah ditinggal orang. Wa yaqulu, Sayyid Muhammad mengatakan, udzukurullaha ta'ala, zikirlah kamu kepada Allah Ta'ala, fi hadzal amakin, di tempat-tempat ini, hatta tasira tashhadu lakum yaumal qiyamah, sampai tempat-tempat ini menjadi saksi atas kalian yaumal qiyamah, besok hari kiamat. Wa tuharriqu namusa tab'in nafsi, dan bakarlah, kalau pakai wazan af'ala,
wa tuhriqu namusa tab'in nafsi, bakarlah jaring tabiat nafsu, bakarlah jaring tabiat nafsu, fa innakum fi hijabin malam tuhriquhu, maka kamu berada dalam hijab terhadap Allah selama kamu tidak mampu membakar jerat nafsu itu, ya, jerat nafsu itu. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Ya, sampai di sini ya. Insyaallah nanti lanjutannya bab ghizzil khirfah, tipu daya dalam usaha. Ya, sekarang masalah etos kerja itu. Ya, saya kira untuk ngaji ini sampai di sini dulu. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat sudah 1 jam 20 menit kita menyimak sekaligus mendengarkan kajian yang mengenai kita. Namun sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Saya beri kesempatan satu orang penanya untuk menanyakan. Satu orang saja, Pak Heri, silakan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, juga bertanya. Ya, monggo. Tadi dari keterangan apa tadi dijelaskan bahwasanya untuk menghancurkan makanan-makanan yang haram yang pernah kita makan itu dengan zikir. Dan zikirnya itu, nah kita sendiri, ya saya sendiri belum menemukan istilahnya zikir yang benar-benar yang meresap ke dalam hati dan memang itu menggetarkan hati sampai zikir itu benar-benar membuat kita berubah seperti itu. Nah, hanya untuk apa ya? Yang minta tata caranya lah, zikirnya seperti apa seperti itu. Nah, terus yang keduanya, ada dua lagi. Yang keduanya, di kajian kitab ini yang sepertinya sangat tinggi sekali ya. Kalau kita mengikuti, insya Allah kita jadi wali semua gitu. Seperti itu. Dan yang paling berat itu adalah bagaimana cara menanamkan kita dalam diri kita biar apa yang kita kaji setiap pengajian itu benar-benar melekat dalam hati kita tuh. Ya, jadi bukan hanya istilahnya sekarang mendengar, besok lupa lagi. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul. Terkait dengan masalah ini, ada dua hal yang perlu saya tanya. Dan dulu waktu kecil, masih pondok selalu dibelikan samu. Jadi bully saya nggak punya anak tapi kaya raya. Cuma ada satu hal, dia sangat suka renter. Jadi kata abah saya, untuk menjaga perasaan, terima saja, tapi jangan dipakai untuk makan. Beli buku silakan, beli sendal, yang penting nggak masuk mulut. Apakah istiadatnya seperti itu benar secara tasawuf? Nah, kira-kira. Jadi tidak untuk makan, tetapi untuk sesuatu di luar makan. Nah, dikasih orang. Kemudian yang kedua, masalah teknis untuk orang-orang yang terlanjur memasukkan barang haram di perut. Kalau kita buka di Al Imran ayat 135,
seolah-olah dibedakan antara dosa person kita dengan Allah dengan dosa sosial kita pada manusia yang lain. Artinya bahwa dosa-dosa yang terkait dengan makanan haram ini secara hukum harus dibersihkan oleh dua pola. Kalau yang pertama mungkin bisa dengan istighfar, dengan tobat, dengan kalimat-kalimat. Tetapi untuk kaitannya sama harta-harta yang kita peroleh dengan cara haram, haknya orang lain kita makan. Ini kan kalau dalam konsep di Ali Imran itu kan harus kita meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, dirugikan. Misalkan orang korupsi harus kembalikan. Kalau mencuri harus kembalikan kepada orang yang sudah kita dolimi. Jika tidak, maka dosa ini akan kita bawa di hadapan Allah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya, yang pertama bagaimana caranya zikir supaya bisa terasa nikmat, zikir yang benar. Zikir secara umum ya, secara umum. Kalau secara khusus di thariqah itu harus baiat. Tata cara zikir menurut aturan thariqah ya gak bisa. Kalau ndak baiat ya gak bisa diajarkan. Nanti kalau diajarkan tanpa baiat, para aulia yang menjaga sanad zikir itu ndak ridho. Nah kalau para aulia itu ndak ridho, maka yang ngajar dihukumi rampok, yang diajar dihukumi pencuri. Nah itu repot kita sama para wali nanti kalau gitu ya. Kalau secara umum saja ngambil dari hadis. Ya pas zikiran, ya belajar zikir seperti yang diajarkan secara umum di hadis itu. Matanya ditutup, ngadep kiblat, ya, baca zikir itu pas la ilaha selain Allah dibuang di dari hati, pas illallah Allah saja. Nah udah itu, ya, begitu dulu, ya, terus dizikirkan. Kalau mau lebih dalam lagi ya harus ngambil baiat thariqah, baru nanti bisa secara khusus ditarbiyah di cara zikir yang sebenarnya, ya. Itu baru terus diistiqomahkan. Nah kalau secara umum itu masih bisa karena itu kita ngambil hadis. Zikirnya bisa zikir jahr la ilaha illallah atau zikir di dalam hati Allah Allah. Mana yang lebih manfaat antara zikir yang keras sama zikir dalam hati? Untuk pemula kayak kita lebih manfaat zikir keras. Ya, zikir keras. Nanti kalau sudah jernih hatinya itu zikir sirri, khafi yang paling bagus. Apa cirinya? Cirinya itu kalau nafsu kita masih goyang. Kalau sampean ngelihat orang cantik bingung, berarti zikir sampean sik la ilaha illallah. Kalau sampean ngelihat orang cantik, orang enggak cantik, orang tua, muda, biasa aja, nah itu sudah zikirnya Allah Allah. Kalau ngelihat pejabat itu kagum, terus ngelihat orang biasa itu sampean meremehkan. Itu masih harus zikir la ilaha illallah. Kalau ngelihat pejabat setinggi apapun, ngelihat orang biasa kayak apapun itu sama. Di hati kita memang sama. Kita tidak takut, tidak ini, tidak. Kita ngelihat orang ya benar-benar karena kebaikannya. Loh kalau sudah begitu, itu zikirnya Allah Allah. Repot, insya Allah repot. Kalau jenengan ngelihat rumah bagus kayak apapun, tidak kaget. Melihat fasilitas mewah kayak apapun, ya tidak tertarik. Ya biasa mau hotel bintang 5, bintang 7 kalau ada, bintang 9. Tidak kaget, ya biasa, tidak ada sesuatu yang biasa. Ya, ketemu rumah dari bambu ya biasa, ya tidak bingung. Yang sampai lihat adalah kalau itu dibangun dengan kehalalan, baru kagum sampai.
Meskipun rumahnya bambu, tapi ini dibangun dengan begitu hati-hati nyari uangnya. Oh, itu baru bangun, keren ini, keren ini. Jadi kerennya itu sudah beda, ya. Yang dikagumi beda. Kalau sudah begini itu zikir yang bagus, Allah Allah di dalam hati. Kalau masih goyang, la ilaha illallah. Nah, itu nggih. Tidak bisa lebih dalam lagi saya. Ini kajian tinggi, kan sudah direndahkan. Kan sudah direndahkan. Kalau di pondok, nih tanya yang sudah mondok ini, Minah Husaniyah itu kelas sanawiyah. Di Lirboyo kitab ini ngajinya anak sanawiyah. Ya cuma memang nggak diurai kayak begini, asal dibaca selesai. Aslinya memang ini kitab tinggi, aslinya kitab tinggi. Kita kalau diamalkan, tapi ya tinggi rendah apanya yang tinggi kan? Wong jaga makanan halal itu mosok tinggi. Ya memang harus kita jaga makanan kita itu, terus gimana disebut tinggi? Enggak, kalau nanti semua orang itu kuat jaga makanannya semua halal terus jadi wali semua, ya enggak apa-apa, baguslah. Gitu ya, orang semua batinnya kebuka, orang semua jernih. Seneng kan? Kalau semua DPR itu enggak mau barang haram, semuanya seneng yang halal tok, semua pejabat gubernur, RT, RW semuanya itu enggak mau barang yang enggak halal. Insya Allah enggak ada barang mahal. Insya Allah enggak ada sekolah mahal, pasti murah semua. Ya, yang bikin ruwet itu karena orang bukan haknya diambili semua. Ya jadi ruwet semua, ruwet semua. Jadi bikin masalah itu Pak. Ya, bikin masalah itu. Kalau orang itu berani halal semuanya, enak hidup itu. Ya. Sampean kira kalau orang itu hidupnya masih mau barang tidak halal, terus dia seneng gitu hidupnya? Seneng itu miliknya orang yang berani hidup bersih. Kalau ada orang tidak taubatan nasuha, hidupnya tidak bersih, rizkinya tidak bersih, terus kelihatan seneng, itu kamuflase Pak. Dia sendiri mulai jemu itu dengan istrinya, cuma tidak ngomong. Kalau keluar itu ngelirik-ngelirik perempuan lain terus itu. Kalau ngomong dengan laki-laki lain itu bingung mau kawin lagi terus. Gitu loh ya. Ya cuma memang mobilnya bagus, ini bagus. Aslinya berantakan itu batinnya. Yang bisa benar-benar tersenyum tulus dengan istrinya, yang benar-benar bisa setia dengan sesungguhnya, itu orang yang rezekinya halal. Yang tidak ada kepalsuan di batinnya itu. Benar-benar tulus. Oh itu mahal. Ayo tanya ibu-ibu, sampean kaya raya tapi suaminya jelalatan, terus kepingin kawin lagi dengan secukupnya, sederhana tapi suaminya setia. Pilih mana? Pasti pilih kaya tapi suami setia. Ini sudah begitu memang adabnya perempuan. Gitu ya. Yo enggak gitu maksudnya. Jadi jangan takut untuk belajar hidup benar, karena kebahagiaan itu miliknya orang yang hidupnya benar. Cerita indah hidup itu miliknya orang yang bertakwa. Cerita indah hidup itu miliknya orang bertakwa. Nah, orang yang tidak bertakwa itu tidak punya cerita indah. Wah sudah, cara nyari rezekinya tidak benar. Dia sukses jadi pejabat ini, wah keren, uangnya banyak. Ujung-ujungnya kebaca oleh KPK, masuk penjara. Cerita hidupnya dibaca oleh anak cucunya, semua jengkel anak cucunya. Mbah kok kaya ngono ya, rakus tamak. Ayo dimaki-maki sepanjang sejarah. Orangnya udah masuk kuburan nih loh. Cerita buruknya masih dibaca semua orang, masih dilaknat oleh semua orang. Seneng tak hidup begini? Kita sederhana, tidak punya apa-apa, tapi kita kuat jaga halal haram. Bangga itu anak kita. Akhirnya oleh Allah diangkat anak kita itu, tidak melalui rizki kita. Dia dapat beasiswa di Jerman, rizkinya dititipkan orang Jerman. Bisa sampean mikir Allah nitipin rizki anak kita ke orang Jerman? Tidak bisa sampean. Itu loh ya. Tahu-tahu dia dibuat sukses di sini, keren. Nanti hebat ya. Padahal cuma tukang becak loh. Anaknya itu bisa kuliah di sana. Ya sampean tidak tahu cara dia jaga barang halal kayak apa. Gitu loh ya.
Jadi cerita indah itu miliknya orang yang konsisten di jalan Allah. Itu di dunia apalagi di akhirat. Semua orang yang tidak ngerti halal haram, gembel semua di akhirat. Masih mending kalau gembel, ya di neraka Pak. Orang ahli makan riba, dilihat oleh Rasulullah waktu Mi'raj, itu dia berada di dalam sungai yang penuh darah, dilempari batu terus. Nah, dilempari batu terus. Yaitu orang-orang yang dolim waktu di dunianya. Masya Allah. Ya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada senang-senangnya Pak. Coba saya jadi pimpinan jenengan. Mestinya gajinya itu misal mestinya dapat bonus semuanya 5.000. Saya ambil 25.000 saja. Tak ambil, tidak ngomong saya. Karena tidak ada yang tahu kan. Terus bocor. 25.000 itu tidak seberapa Pak. Katakan tak ambil 10.000 sudah. Tidak seberapa. Tapi begitu ketahuan, Pak Sodik ternyata ya ngustad, tapi dia motong 10.000. Udah enak banget sudah Pak. Hancur sudah namanya saya itu. Tidak punya kehormatan saya. Gitu loh ya. Tidak punya kehormatan. Yang alim jenengan. Terus ada perempuan ngelirik ketahuan orang. Terus ceramah ya. Ada perempuan ngelirik habis sudah. Ya, habis. Jadi bangunan kemuliaan yang kita bangun itu akan runtuh apabila kita berani nabrak syariat Allah. Termasuk makanan yang tidak halal, tidak haram, tidak halal. Jadi kajian tinggi itu mungkin maksudnya ini kajiannya orang-orang yang benar-benar konsisten di jalan Allah. Ya gak apa-apa, tinggi itu relatif nggih. Tinggi itu relatif. Tidak ada sesuatu itu yang berat kalau Allah jadikan mudah. Tidak ada sesuatu mudah kalau Allah jadikan susah. Jadi belajar jadi orang alim itu jangan mikir beban. Kalau jenengan mikir beban, tidak jadi alim. Mau qiyamul lail mikir, waduh nanti bangun. Setelah bangun sholat sekian, aduh cek repotnya. Jalani aja. Nanti kebuka pertolongan dari Allah dan akan dimudahkan semuanya. Gimana caranya biar tidak lupa-lupa? Ngaji lupa. Ya diamalkan. Diamalkan yang ingat. Yang ingat sampean jaga. Yang ingat dijaga. Apa tadi? Pokoknya belajar hidup yang halal. Itu saja belajar hidup yang halal. Itu saja kencengin. Insya Allah barokah hidup kita itu, barokah. Kalau kita itu tidak mau melakukan yang haram-haram, itu semua orang senang ke kita Pak, senang dan semua orang akan percaya ke kita. Orang misalnya, jenengan jadi ustadz, apa mungkin orang tiba-tiba berani mempercayakan uangnya ratusan juta ke sampean, ke jenengan? Ya enggak, awalnya coba sih tak kasih nyumbang 20 juta, ada wujudnya enggak? Bener enggak? Begitu wujud, oh berarti beneran ini. Coba sih tak kasih 200 juta, bener enggak? Diuji saya. Orang itu akan lihat dulu. Tapi begitu kita enggak amanah, enggak jujur, makan barang enggak bener, itu sudah akan kebongkar sendiri. Apalagi besok di akhirat. Jadi itu. Kalau enggak lupa-lupa tadi kuncinya ya makan barang yang halal, makan barang yang halal. Terus diamalkan supaya enggak lupa. Kalau enggak diamalkan lupa. Ngajinya lupa-lupa terus. Ya bawa catatan biar enggak lupa. Tapi ini ada di YouTube. Jadi tinggal diputer aja YouTube-nya ngaji lagi. Enggak bisa lupa. Orang sekarang itu kalau bilang lupa itu enggak ada alasan, tinggal muter kok, muter dengerin lagi gitu, enggak bisa lupa. Jadi saya enggak usah jawab ini, sudah ada YouTube ya udah gitu ya. Terus dari Ustadz ini, rezeki tidak halal tidak dimakan. Memang gini ya, kalau jenis rezeki itu kita tidak tahu siapa yang punya haknya,
Seperti tadi kita diberi, misalnya ada penjudi, tahu-tahu dia kasih uang ke kita. Ini kalau jawabannya mau jawaban fikih atau jawaban tasawuf. Ya, kalau jawaban fikih, sampean jangan suudzon. Jangan menyangka rizki dia itu haram semua. Ini jawaban fikih ini. Ya, sampean yakini saja ini uang dia yang halal. Selesai. Maka banyak kiai-kiai itu kalau disumbang, terima aja. Meskipun yang nyumbang, terima aja. Kenapa? Karena dia tidak mau suudzon. Padahal ya bukan tidak mau suudzon, dia butuh uang gitu ya. Cuma ya repot memang. Ya terus gimana? Memang itu ada dalilnya gitu loh ya. Ada dalilnya. Ya sudah, kalau dia mau pakai dalil itu ya monggo. Kalau dia pakai dalil itu, jangan terlalu begitu jadi orang. Suudzon malah dosa sampean, mensuudzoni orang. Makanya diancam begitu lagi kita kan. Ya jadinya terus yes, makan saja enggak apa-apa. Ya kalau sampean mau pakai alasan fikih ini ya monggo. Tapi kalau mau pakai alasannya ulama tasawuf itu jangan sampai dimakan. Pertama, kalau sampean masih sayang, mosok dikasihkan orang. Ya terus jawabannya, ya belikan buku, ya belikan lampu, ya belikan sepatu, gitu. Ini jawaban orang yang masih agak sayang-sayang. Tapi kalau ada lagi pertanyaannya begini, lah terus apa manfaatnya? Terus kalau kitabnya itu kitab dari barang haram, kan tetap ada kontribusi sesuatu yang tidak halal kepada diri kita. Wah itu kalau begitu itu nanti menjadi lebih jernih lagi, ya, lebih jernih lagi. Ada kiai-kiai yang biasanya kalau dapat bantuan dari orang yang nggak jelas-jelas begini, biasanya oleh yai dipakai untuk septic tank. Buat septic tank, buat got. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan santri. Nah, bersentuhan langsung dengan santri aja dia tidak mau. Ya, untuk buat got-got. Beli kitab tidak mau ya, pasti tidak mau. Yang lebih warok lagi, benar-benar tidak mau. Dulu di Pasuruan ada yai di Pondok Sidogiri. Sidogiri kan terkenal kiainya alim-alim gitu. Salah satu kiai Sidogiri itu pesen, tolong uang saya ini tukarkan ke pedagang namanya si Fulan. Ya. Jangan ditukar ke yang lain. Tahu-tahu Ustadz yang disuruh nukar uang yai ini ke pasar, pedagang itu sudah nutup. Karena nutup, uang yai banyak yang mau ditukar. Jadi akhirnya dia mampir ke kakaknya yang jadi kepala desa. Ditukarkan ke kakaknya. Ya, asumsi dia kan ini masih keluarganya gitu kan. Tapi begitu sampai di pondok, yai langsung ngomong. Belum ngomong orang ini, yai udah ngomong. Kepada siapa uangku kamu tukarkan? Ditukarkan ke siapa uangku? Kata yai. Ke Pak Inggi, ke lurah. Kata yai, jangan sampai masuk ke muridku. Jangan sampai masuk ke santriku. Pakai untuk bangun got. Padahal uang yai sendiri. Cuma ditukar kepada orang yang berbeda dengan yai tujuh saja. Yai sudah tidak mau pakai. Ini saking waroknya. Ya, waroknya. Yo kita ini kalau ini tinggi bener, kalau ini tinggi bener. Tinggi bener. Saya tidak ngajari ini, enggak. Cuma saya mau tunjukkan kelas. Kalau sudah begini ini main di kelas batin orang. Gini, kemampuan orang menghindari barang halal, membatasi yang halal, membatasi yang tidak halal itu sesuai dengan tingkat kewaroannya. Ya memang kalau yang diajari masih santri, ya enggak usah diajari terlalu tinggi. Ya seperti apa jenengan ya karena masih anak-anak ya diajari gitu dulu. Tapi kalau itu yang tanya Ustadz umur 40 ke atas ya beda jawabannya. Wis gak usah tertarik dengan harta begitu ya. Kalau itu barang syubhat ya tergantung jenengan ini masih level mana gitu loh ya. Kalau orang itu masih taib, masih tobat, barang syubhat mau barang syubhat.
Ya, orang tobat itu mau barang syubhat. Tapi kalau sudah warok, sudah tidak mau barang syubhat. Tidak mau barang syubhat. Tidak mau itu akhirnya bisa nggak dimakan tapi dipakai yang lain. Tapi bisa ndak sama sekali. Itu sudah kalau sudah semakin warok, ndak sama sekali. Ndak sama sekali. Nah kalau barang haram, kalau barang syubhat masih bisa diberikan pada orang miskin, Islam. Kalau barang haram, ndak bisa. Barang haram dikasihkan orang Islam itu tidak bisa. Cari orang yang non-muslim, baru kasih. Ada orang non-muslim baik banget, nah itu aja kasih. Ya, rizki-rizki haram. Karena bagi dia tidak ada barang haram. Ya, bagi dia tidak ada barang haram, bagi dia mah halal semua, gitu loh ya. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada, ya itu, ada uang jelas-jelas itu menang lotre misalnya, menang ini terus dikasihkan bapak. Nah itu kalau mau dibawa, kasihkan pada orang yang non-muslim saja. Ya, jangan dikasihkan pada orang yang Islam. Nah itu semakin alim orang semakin tidak mau, nggih. Semakin tidak mau, udah pasti. Dosa kepada Allah, dosa pada orang lain. Betul nggih Pak? Ya, dosa kepada Allah itu lebih mudah. Karena kita tinggal menyesal, an-nadam, i'tiraf, sadar diri atas kesalahan kita, kemudian ikhlaq, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, mencabut dari kesalahan diri itu. Sudah keterima sampai. Ya sudah, yang sungguh-sungguh. Sholatnya dulu kocar-kacir, ini saya mau sholat benar-benar ya Allah, tobat saya ya Allah. Ya, saya memang tidak benar ya Allah, tolong beri kekuatan saya untuk istiqomah ya Allah. Nangis-nangis, benar-benar nyesel sampean. Nah, sudah, mudah-mudahan itu taubatan nasuha. Selesai. Tapi kalau tobat kepada manusia memang tidak bisa selesai dengan nangis-nangis. Nangis-nangis ya Allah, tobat ya Allah. Tapi mobil yang ngambil dari uang bosnya anak-anak tetap dinaiki. Ya gak bisa. Gitu loh ya, enggak bisa. Ya mobilnya kembaliin dulu ke sekolah gitu loh ya. Baru tobat. Ya, baru tobat. Jadikan itu fasilitas anak-anak kembali. Baru tobat. Kalau enggak bisa, ya salah ya enggak bisa gitu gitu ya. Apalagi hak yang sudah jelas orangnya. Misalnya begini. Misalnya Bapak dengan saya itu dulu pernah, atau siapalah ya, dulu pernah satu kampus waktu S1 dengan saya. Terus saya pernah ngambil uangnya tanpa sepengetahuan. Atau saya jual lah jaketnya. Terus saya pakai gitu, ditanya, "Nggak tahu," gitu ya, padahal saya ngambil. Ini tidak bisa selesai dengan kita tobat nangis-nangis ke Allah, sekarang tobat saya ya Allah, tidak mengulangi lagi, tidak bisa. Tetap harus dikembalikan. Loh orangnya di mana? Sekarang ada di luar kota. Ya sampean transfer. Gitu loh ya. Orangnya udah tidak ada Pak. Orangnya udah mati. Cari ahli warisnya. Kembalikan ke ahli waris. Ya, ahli waris. Sampai ketemu ahli warisnya kembalikan. Ahli warisnya tidak ada. Nah itu jadi ruwet sudah kalau begini. Kalau ahli waris tidak ada, maka solusinya berikan ke fisabilillah, ya, berikan pembangunan pondok, pembangunan masjid atas namakan dia, ya, sedekahkan atas namakan dia, ya itu sudah solusinya. Jadi kalau urusannya dengan orang lain memang tidak bisa tidak harus mendapat ridhonya, ya, dapat ridhonya. Kalau tidak nggak bisa tobat kita nggak diterima. Leres saya kira nih Ustaz, ya, kalau urusan itu, gitu ya, ya cekap saya kira. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan hari ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Mansur Ibrahim yang sudah cukup lumayan 1,5 jam lebih kita mendengarkan tausiahnya sekaligus dengan kajiannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Seluruh maaf saya mohon maaf dan untuk kegiatan kali ini dengan hormat kepada Hasil Muslim dengan Bejula, saya secara maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
luar negeri